Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nikmah dengan NIM 66612100048. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis manajemen strategi pada organisasi publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang pertama yaitu mengenai visi dan misi. Visi dari Disdukcapil yaitu menjadi instansi pelaksana pelayanan publik terbaik, akurat dan terintegrasi dalam bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan. Adapun misinya yaitu menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan. Yang kedua, mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan, dan sarana pendukung lainnya. Yang ketiga, menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dan yang terakhir, mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat. Adapun analisis daripada visi misi dari Disdukcapil yaitu analisis visi. Kesimpulannya dapat dianalisis bahwasannya visi yang ada pada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu berorientasi pada masa depan atau future oriented. Hal ini dibuktikan adanya kata menjadi yang menunjukkan suatu mimpi atau tujuan yang ingin diraih atau dicapai. Lalu pada misi, dapat dianalisis bahwasannya misi yang ada pada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta juga sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu berorientasi pada masa sekarang. Dibuktikan dengan adanya keyword mengendalikan dan mengembangkan, sehingga misi berupa proses atau tahapan untuk mencapai visi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari Disdukcapil. Yang pertama, terwujudnya tertib dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan. Terwujudnya database administrasi kependudukan yang bermanfaat bagi perencanaan pengembangan daerah dan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga, terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. Yang terakhir, terwujudnya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dapat dianalisis bahwasannya tujuan yang ada sudah sesuai dikarenakan terdapat keinginan atau pengharapan yang bersifat umum dan sudah sesuai dengan keempat misi yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah sasaran. Adapun sasaran dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta yaitu meningkatkan ketertiban pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas akuntabilitas kinerja serta ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional yang dapat diukur melalui persentase penduduk yang telah terdata. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas kompetensi dan profesionalisme pegawai yang dapat diukur melalui persentase kualitas dan kuantitas SDM aparatur kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Lalu yang terakhir, memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk. Dapat dianalisis bahwasannya sasaran yang ada pada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan teori karena sudah sesuai dengan kelima tujuan serta sudah memuat unsur SMART yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Salah satunya unsur time bound pada meningkatkan kompetensi SDM pada waktu 5 tahun sehingga sasaran yang ada pada Disdukcapil dapat diukur spesifik dan terdapat keterangan waktu dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah analisis SMART. Spesifik, sasaran dan tujuan harus jelas dan spesifik. Untuk itu, sasaran dan tujuan yang terdapat pada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah spesifik dan jelas, yaitu salah satunya adalah meningkatkan ketertiban pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka memenuhi hak masyarakat. Lalu measurable, yaitu sasaran dan tujuan haruslah dapat diukur dengan menggunakan indikator yang sesuai. Untuk itu, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip ini, yaitu pada meningkatkan pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional yang dapat diukur melalui persentase penduduk yang telah terdata.
Attainable. Attainable adalah dapat dicapai. Sasaran dan tujuan haruslah terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk itu, pada sasaran terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu relevan. Sasaran dan tujuan haruslah relevan, yaitu memiliki hubungan atau saling berkaitan. Untuk itu, dalam hal ini Distrik Capil Provinsi Jakarta telah menerapkan prinsip ini, yaitu pada sasaran yang merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai pelaksanaan dari tujuan Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta, dan juga tujuan ini berhubungan pula atau berdasarkan misi. Lalu selanjutnya time bound. Time bound merupakan rentan waktu yang mana butuh beberapa lama untuk mencapai tujuan yang terdapat pada sasaran. Adapun Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta juga sudah menerapkan prinsip ini, yaitu meningkatkan kapasitas kompetensi dan profesionalisme pegawai yang dapat diukur melalui presentasi kualitas dan kualitas SDM aparatur kependudukan dan pendidikan sipil yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Selanjutnya yaitu tabel analisis EVAS. EVAS merupakan faktor-faktor lingkungan eksternal, yaitu ada peluang dan ancaman, yang mana dalam hal ini mendapatkan nilai akhir EVAS yaitu bobot 0,79 dan nilai 3,02. 3,02 ini menunjukkan bahwa strategi EVAS yang diterapkan pada Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta itu bernilai moderat atau sedang. Selanjutnya yaitu tabel analisis IFAS. IFAS merupakan faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan. Adapun nilai akhir yang didapatkan dari strategi analisis IFAS yaitu bobotnya 0,91 dan nilai 3,22. Nilai 3,22 menunjukkan bahwasannya strategi yang diterapkan pada Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta dinilai moderat atau sedang. Yaitu kuadran strategi. Berdasarkan hasil EVAS 3,02 dan IFAS 3,22 yang berada pada kuadran 1, maka diketahui kuadran strategi dari Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi di antara sumbu opportunity dan strengths, yang berarti Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta memiliki peluang eksternal dan kekuatan internal, sehingga strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung pertumbuhan kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Selanjutnya yaitu analisis matriks SWOT. Di sini terdapat strategi-strategi yang dapat dilakukan pada halnya dilihat pada faktor internal dan eksternalnya. Adapun internal yaitu strength dan weakness, dan eksternal ada opportunities dan threats. Adapun strategi SO yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan pelayanan e-service kepada masyarakat untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui adanya dukungan anggaran dari pemerintah dan terdapatnya perkembangan teknologi IT. Lalu selanjutnya strategi WO yaitu memaksimalkan pelatihan kompetensi terhadap para aparatur sipil negara mengenai pemaksimalan penggunaan teknologi IT, serta melakukan peningkatan budaya kerja yang masih lemah dengan dibuatnya regulasi kebijakan yang mengatur para ASN di Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta. Lalu selanjutnya strategi ST yaitu mengembangkan dan menjalankan struktur organisasi serta tupoksi yang jelas untuk menghindari ketidakefisienan pelayanan administrasi kependudukan yang disebabkan karena kurang disiplinnya aparatur sipil negara, serta membangun kemitraan dan kerjasama dengan instansi-instansi lain dalam rangka menyediakan peningkatan sarana dan prasarana yang ada. Adapun strategi WT yaitu memfasilitasi para pegawai aparatur sipil negara dalam mengembangkan kinerja organisasinya melalui pelatihan dan pemberian pendampingan mengenai pelaksanaan dan perkembangan teknologi IT yang sesuai dengan prinsip good governance dan dapat memuaskan masyarakat. Adapun total penilaian bobot rating dan skor strategi SWOT yaitu dengan nilai akhir 3,05, yang mana hal ini dapat dianalisis bahwasannya strategi yang diterapkan oleh Distrik Capil Provinsi DKI Jakarta dapat dinilai moderat atau sedang. Selanjutnya ada balance scorecard, yang mana di sini terdapat indikator-indikator, yaitu yang pertama finansial dengan sasaran strateginya itu pemajuan kegiatan, indikator kinerjanya, berjalannya kegiatan, target 4,500, action plan-nya pelatihan kepada pegawai Distrik Capil. Lalu yang kedua customer dengan sasaran strateginya
Fasilitas database dapat dimanfaatkan, indikator kinerjanya penggunaan rutin sesuai kebutuhan, target 100%, action plan-nya pembangunan, tersedianya segala layanan kebutuhan yang baik. Lalu internal, yaitu sasaran strateginya kinerja yang berhasil, indikator kinerjanya terlaksana baik dan lancar, targetnya 100%, action plan-nya mengadakan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Lalu selanjutnya landlord, yaitu sasaran strateginya layanan dan fasilitas efektif dan efisien, indikator kinerjanya terdapat compliance, targetnya 100%, action plan-nya pelayanan dan penyediaan fasilitas informasi, yang mana didapatkan nilai akhir balance scorecard, yaitu skornya 61,7%. Selanjutnya yang terakhir di sini ada implementasi dan evaluasi. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan, adapun implementasi pada organisasi publik di Sdukcapil Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini telah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan melakukan terobosan inovasi berupa penyediaan pelayanan e-service kepada masyarakat melalui aplikasi Apukat Betawi. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan adalah pelayanan administratif kependudukan. Lalu evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam operasional di Sdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi untuk peningkatan pelayanan publik. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.